Bagaimana kita bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan kebaikan? Kita sudah kehadiran di studio, sudah ada Ustazah Sofwatu Nida, penceramah. Assalamualaikum, selamat pagi. Ustazah Nida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tadi kita sempat menampilkan 2 tayangan di mana ternyata baru 2 hari kita berpuasa, sudah ada banyak kasus tarawih. Setelah tarawih ini justru tawuran, Ustazah. Ini bagaimana sih sebenarnya menyikapinya, khususnya untuk anak-anak muda mungkin? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Memang sekarang ini sedang marak ya tawuran antar kelompok. Antar satu kelompok dengan kelompok lain, antar kampung satu dengan kampung lain, atau antar pelajar ya. Dan mereka itu tawurannya ternyata nggak cuma di bulan biasa. Di bulan Ramadan yang baru masuk 2 hari ini pun kita lihat banyak terjadi kasus-kasus tawuran yang terjadinya di malam hari. Bisa jadi mereka memahami bahwa Ramadan itu yang harus dijaga dari mulai waktu subuh sampai maghrib gitu. Pas puasanya aja. Pas puasanya aja. Sementara setelah buka puasa boleh-boleh aja melakukan segala macam hal-hal yang bernilai negatif gitu. Padahal sejatinya Ramadan itu lahir 1 bulan penuh, baik malamnya, siangnya, sorenya. Nah, Ramadan itu menjadi 1 bulan yang harus kita muliakan dengan perbuatan-perbuatan amal yang baik. Nah, kalau kita lihat kenapa sih banyak terjadi tawuran ya, tawuran antar kelompok. Bahkan sekarang ini bukan hanya di usia-usia dewasa ya, usia-usia anak-anak juga sekarang tuh tawuran dan mereka udah memiliki senjata tajam yang sangat membahayakan. Tawurannya habis sholat tarawih pakai peci. Iya, artinya membawa identitas agama dan juga setelah ibadah gitu. Setelah ibadah itu yang miris. Sebenarnya kalau kita perhatikan ada beberapa hal yang mencetus ya, sebagai pencetus terjadinya tawuran. Di antaranya pertama, mereka itu bisa jadi datang kepada mereka itu berita-berita yang diprovokasikan oleh orang lain gitu, sehingga tanpa bertabayun dulu mereka udah terpancing, sehingga dimulai oleh satu orang dan yang lain akhirnya ikut terprovokasi. Yang kedua, mereka melakukan tawuran bisa jadi sebagai bentuk solidaritas antar kelompok. Kalau saya nggak ikut tawuran, nanti nggak diaku nih sebagai satu kelompok itu, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga bisa jadi karena amarahnya yang nggak terkontrol, sehingga ketika terjadi sesuatu dia juga mudah tersulut oleh emosi, gitu. Makanya sesungguhnya Islam sendiri ya di dalam Al-Quran itu Allah dengan jelas melarang tindakan-tindakan yang bisa memicu akhirnya terjadi tawuran. Salah satunya dalam Quran surah Al-Hujurat Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumum min qaumin. Janganlah kalian saling mengejek, mengolok satu kelompok dengan kelompok yang lain. Karena bisa jadi yang mengolok itu atau yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Ya, wala nisaun min nisain, dan juga kaum perempuan nggak boleh mengolok kaum perempuan yang lain, karena bisa jadi yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran juga mengajarkan dalam firman-Nya bahwa jangan sampai kita punya sifat suuzon kepada orang. Ijtanibu katsiran minazzon. Nah, kadang-kadang munculnya sifat suuzon ini salah prasangka, salah duga sehingga terpancing emosi. Padahal belum tentu yang dikira buruk itu ternyata buruk gitu loh. Itu Al-Quran melihat bahwa larangan-larangan seperti itu yang bisa memicu munculnya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Saja gini, pelaku tawuran kita paham pasti mereka rata-rata kan remaja atau anak kecil yang secara emosional kan mungkin belum stabil begitu ya, belum bisa membedakan mana yang baik benar, kemudian belum bisa mengukur risikonya seperti apa. Nah, bagaimana memberikan pemahaman terutama dalam konteks agama Islam begitu ya, pada mereka-mereka yang mungkin dalam prosesnya mereka masih mencari jati diri, masih emosinya belum stabil gitu. Kok sulit atau tidak sih masuk pada remaja-remaja seperti ini untuk memberikan pemahaman itu? Iya, memang yang paling penting adalah harus adanya komunikasi ya antara orang tua dengan anak di segala tingkat usia, baik usia anak-anak, usia remaja. Cuma nanti bentuk pendekatannya tentu berbeda-beda. Yang kedua, kita juga sebagai orang tua jangan pernah bosan untuk memberikan nasihat kepada anak.
ya, memberikan pemahaman kepada mereka, dan juga kita tanamkan pendidikan agama itu yang paling penting. Ya, kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa Allah itu nggak melihat dari main kuat-kuatan gitu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah nggak melihat kepada kamu lebih kuat dibandingkan teman kamu, kamu lebih hebat dibandingkan teman kamu. Kalau kamu adu jotos, kamu yang menang, kamu lebih mulia. Nggak seperti itu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Kita harus memberikan pemahaman bahwa Allah itu melihat kepada hati-hati kalian. Kalau hatimu baik kepada orang, akhlakmu bagus, ya, kamu menghormati yang tua, sayang kepada yang muda, Allah akan memuliakan kita dengan itu. Jadi memang kita sebagai orang tua punya PR yang sangat besar ya, apalagi di zaman sekarang di mana yang namanya kriminalitas, kekerasan itu menjadi satu hal yang sangat umum. Oke, Ustazah, PR nanti besar ya, jadi orang tua PR besar dan juga harus sabar. Tapi berbicara mengenai itu kan dari sisi bagaimana kita merubah hal-hal negatif khususnya untuk di anak-anak remaja ini. Yuk, bagaimana di bulan suci Ramadan mengisinya dengan kebaikan. Tapi nanti seperti apa kita tahan dulu ya. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Ustazah. Kita bicara soal amalan baik di bulan Ramadan gitu ya. Idealnya mungkin kita sudah sama-sama paham, tapi dalam konteks sekarang gitu, orang di kota-kota besar yang kesibukannya ada, mencari nafkah dan lain sebagainya, apa ya amalan baik yang utama yang mungkin bisa dilakukan sehari-hari dalam bulan Ramadan ini? Baik. Memang untuk sebagian orang di bulan Ramadan ini tetap harus bekerja mencari nafkah ya. Itu pun kalau kita niat untuk menghidupi kebutuhan keluarga kita, bekerja pun itu menjadi sesuatu ibadah, ya. Masya Allah, apapun pekerjaannya, gitu ya. Ada yang berdagang di pasar, ada yang kerja di kantor. Nah, semua itu bernilai ibadah. Sekalipun cuma di rumah aja misalnya, ibu rumah tangga ya, dia masak, dia menyiapkan untuk keluarganya, itu juga menjadi ibadah. Jadi dalam bentuk yang lain itu semua bisa menjadi ibadah. Tapi kalau kita mau ibadah khusus yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dikenal setidaknya dengan 3. Pertama, Ramadan syahrul siyam, Ramadan syahrul qiyam, Ramadan syahrul Quran. Jadi kita berangkat dari 3 ini. Pertama, Ramadan syahrul siyam, karena memang di bulan inilah kita diwajibkan untuk berpuasa. Jadi untuk umat Nabi Muhammad dikhususkan berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasa yang kita kerjakan ya, kalau kita pengen puasa kita bernilai ibadah, sejatinya jangan cuma menahan lapar dan haus aja. Tapi pun kita harus menjaga hawa nafsu kita ya, kita harus menjaga lisan kita, pendengaran kita, mata kita, jangan sampai melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, Ramadan disebut dengan syahrul qiyam. Artinya ada ibadah khusus di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan lain, yaitu ibadah sholat sunnah taraweh. Sebagian orang menganggap bahwa ya udah karena sholat taraweh itu sunnah, maka nggak apa-apa nggak dikerjain gitu ya, puasanya aja. Padahal di bulan lain nggak ada. Padahal di bulan lain nggak ada. Nah, kekhususan itu yang harusnya sebisa mungkin nggak kita tinggalkan. Meskipun kita nggak bisa mengerjakannya secara berjamaah, misal baru pulang kantor sampai rumah masih lelah dan lain-lain, tapi usahakan itu kita tetap bisa kerjakan meskipun sendiri-sendiri. Dan tengah malamnya ada ibadah yang memang menjadi nilai plus buat kita, nilai tambahan buat kita, yaitu ibadah sholat malam ya. Kalau di bulan lain mungkin ada yang bangun, ada yang enggak deh kalau sebelum subuh, tapi kalau di bulan Ramadan hampir rata-rata kita bangun, maka sempatkan untuk mendirikan ibadah sholat sekalipun hanya 2 rakaat. Dan yang ketiga, Ramadan syahrul Quran. Ramadan menjadi mulia karena unzila fihil Quran. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka sempatkan buat kita sesibuk apapun, sempatkan untuk bisa membaca ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan sesuai dengan kapasitas waktu yang kita punya. Ya, bagaimana juga kita menahan diri Ustadz agar memang di bulan suci Ramadan ini startnya kita untuk tidak melakukan maksiat sampai ke bulan-bulan berikutnya. Karena tadi kan juga di bulan Ramadan ternyata masih ada aksi pembobolan oleh maling, kemudian juga masih ada tawuran dan lain sebagainya. Bagaimana seharusnya kita menahan diri benar-benar di bulan ini tuh kita tidak melakukan dosa-dosa yang seharusnya dilakukan atau yang biasa dilakukan begitu, Ustazah? Iya. Yang pertama, bahwa kita yakini ya, Ramadan datang dengan jutaan kebaikan, jutaan kemuliaan, dan jutaan pahala. Kalau kita mengerjakan yang sunnah, Allah berikan pahala seperti mengerjakan yang wajib. Kalau kita mengerjakan yang wajib, akan dilipat gandakan pahalanya. Maka kalaulah kebaikan saja dilipat gandakan oleh Allah, maka camkan juga dalam hati kita kalau kita melakukan dosa, berarti keburukannya itu akan diberikan juga berlipat ganda. Maka jangan sampai Ramadan kita malah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.
Yang kedua tentunya kita harus banyak menguatkan diri kita dengan zikir. Karena zikir adalah benteng, ya. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketika kita tergoyah untuk melakukan satu perbuatan maksiat. Karena kan mencuri, tawuran, itu kan bagian dari perbuatan maksiat. Maka gimana caranya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Minta supaya Allah berikan ketenangan. Kalau hati kita tenang, insya Allah kita tidak akan tergelincir ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, dengerin Tuti ya. Sampai terkesima gitu. Saya juga terkesima. Sambil menyerapi apa ya, berarti kita setidaknya sudah memahami apa yang harus sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih banyak Ustazah Nida. Sama-sama. Sudah memberikan juga insight yang luar biasa ya, bagaimana mengisi Ramadan ini dengan kebaikan. Sehat selalu Ustazah. Amin, amin. Mudah-mudahan Sama-sama. kita semua bisa segera mengamalkannya, Ti. Iya, Gak amin. cuman kita dengerin aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.